Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Selamat pagi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Selamat bertemu kembali dengan KB Nusantara hari ini, hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020. Ada berita yang cukup menarik dan menggelitik, karena sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak masuk akal belum lama ini terjadi di Pemprov Jawa Barat, yakni bahwa Pemprov Jawa Barat masih mencantumkan nama organisasi Islam terlarang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di dalam nama-nama ormas yang terdaftar diajak bekerja sama di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu saja hal ini membuat sejumlah pihak gerah, membuat sejumlah pihak protes, karena dianggap hal itu sebuah peristiwa yang tidak masuk akal dan melukai rasa kebangsaan, rasa nasionalisme di negeri ini. Ini menunjukkan bahwa Pemprov Jabar patut dicurigai adanya ada oknum-oknum di dalam instansi pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang bermain mata, yang sengaja menyelundupkan visi misinya untuk tetap menggait ormas Islam terlarang itu di dalam melancarkan manuver-manuver politiknya itu. Saya kira tidak masuk akal sekelas elit pemerintahan, apalagi di level provinsi, kemudian tidak paham, tidak tahu kalau HTI itu adalah ormas yang dilarang. Ini tidak masuk akal. Jadi menurut saya ini memang layak untuk diselidiki, layak untuk dilacak. Siapa nih oknum dari Pemprov Jabar ini yang memasukkan nama HTI ke dalam daftar ormas yang akan diajak kerjasama di dalam menangani pandemi COVID-19. Karena itulah GP Ansor Jawa Barat meradang. GP Ansor Jawa Barat protes keras. Itu dinilai, dicurigai sebagai sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh oknum di Pemprov Jawa Barat, bukan sekedar kesalahan teknis, bukan kesalahan tulis nama. Karena kalau itu yang terjadi, maka menurut GP Ansor Jawa Barat adalah sebuah keteledoran yang luar biasa dan tidak masuk akal. Karena mestinya sebagai ormas yang terlarang sejak setahun silam, bahkan lebih gitu ya, mestinya sudah dihapus daftar namanya di dalam database ormas-ormas yang ada di Pemprov Jabar. Tetapi kenapa kemudian muncul lagi ini? Nah, ini saya sepakat dengan GP Ansor Jawa Barat bahwa Pemprov Jawa Barat tidak cukup mengklarifikasi bahwa itu adalah kesalahan teknis, bahwa itu adalah kesalahan tulis. Karena secara logika ini tidak masuk di akal. Seandainya yang melakukan itu, seandainya bahwa itu masuk dalam daftar oleh instansi kelas bawah, kelas kelurahan mungkin ya, kelas RT gitu, masih bisa dimaklumi. Tetapi karena ini level provinsi, maka patut diduga bahwa itu adalah kesengajaan, bahwa itu adalah trik dan upaya penyelundupan agar ormas ini tetap eksis di tanah air, tetap punya peran di tanah air di dalam menjalankan visi misinya dengan cara menyelundupkan oknum-oknumnya di jajaran instansi pemerintahan Jawa Barat. Nah, saya kira sekali lagi kita semua harus sangat waspada, harus sangat hati-hati dengan ormas bernama HTI ini, karena sudah jelas HTI adalah ormas Islam yang menjadi musuh banyak negara di dunia ini. Karena dimanapun Hizbut Tahrir ini berada, maka menegakkan khilafah Islamiyah yang akan dicapai dengan cara memaksakan diri, dengan cara merusak sistem negara yang sudah ada. Karena sistem negara yang sudah ada
di sebuah negara yang mereka tumpangi, yang mereka dijadikan inang, adalah sistem negara yang disebut kafir. Oleh karena itulah kemudian pasti langkah-langkahnya destruktif. Aktivis-aktivis Hizbut Tahrir dimanapun berada, di negara manapun berada, akan selalu menyerang sistem pemerintahan yang sah, akan selalu mengatakan kafir terhadap sistem pemerintahan yang sah, akan selalu menghujat dengan bahasa-bahasa rezim, bahasa-bahasa antek dan lain sebagainya terhadap pemimpin-pemimpin negara itu, termasuk di Indonesia. Jokowi sudah entah berapa juta kata rezim, berapa juta kata munafik, berapa juta kata PKI yang dikeluarkan oleh antek-antek HTI ini, yang dikeluarkan oleh kroni-kroni HTI di dalam menyerang Pak Jokowi, di dalam menyerang negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itulah sangat mudah niteni, sangat mudah mengidentifikasi siapa mereka, seperti apa gerakan mereka. Siapapun hari ini di negara ini yang senang menggunakan bahasa rezim, sering mengeluarkan kata munafik, sering mengeluarkan kata antek asing dan lain sebagainya, sangat layak dicurigai adalah komplotan mereka ini yang ingin menghancurkan negara, yang ingin merusak kredibilitas negara kita ini, yang diharapkan kemudian menjadi hancur, menjadi berantakan, dan selanjutnya akan menyerang, selanjutnya akan melancarkan manuver visi misi politiknya, yakni khilafah Islamiyah yang mereka rindukan itu. Bagi mereka, apapun persoalannya, solusinya adalah khilafah. Corona solusinya khilafah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, maka sekali lagi, kemunculan nama HTI di Jawa Barat ini di dalam terkait dengan upaya penanganan COVID-19 ini adalah sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu yang sangat naif dan harus dilacak. Tidak cukup dengan klarifikasi mengatakan itu adalah salah tulis, salah teknis. Kita semua tahu Jawa Barat adalah termasuk basis dari gerakan-gerakan mereka. Jawa Barat termasuk kelompok yang kuat akan simbol-simbol mereka. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bravo untuk GP Ansor Jawa Barat. Terus bergerak, terus melangkah. Kita jaga negara Republik Indonesia ini agar tetap aman, tetap kuat, tetap utuh. NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.